Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk pada acara keynote speaker pada webinar Gerakan Bersama dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Haji Sutarmiji SHMO, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ini Pak Pangdam dan Pak Kapolda yang juga nanti akan memberikan materi. Yang saya hormati staf khusus ya, tadi Kementerian Agama, kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Pak Ridwansyah beserta seluruh jajaran dan Kemenak Kabupaten Kota beserta seluruh jajaran, pengurus Dewan Masjid Provinsi Kalimantan Barat, para pimpinan Majelis Agama di Kalimantan Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Kasih Mas Islam Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota, kepala madrasah se-Kalimantan Barat, kepala KUA, penghulu, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada yang hadir di kesempatan ini. Pertama, saya mohon maaf karena saya di rumah. Karena di kantor katanya ada yang demo dan saya malas untuk nerimanya karena yang di demo itu adalah kebijakan pusat. Kebijakan pusat masalah mudik ya. Tapi ada mahasiswa yang demo ya tidak nerima kebijakan itu. Ya biar aja, tapi saya tidak terima mereka. Jadi begini, Kalbar dalam 1 bulan terakhir ini kasus COVID positif sangat tinggi ya. Tinggi, hampir tidak pernah kita kasusnya itu melampaui 100, nah sekarang ini rata-rata 100-an satu hari. Itu pun karena daerah-daerah kurang mengirim sampel swab. Nah, ada kesalahan di daerah, mereka takut angkanya tinggi, yang positif akhirnya tidak mengirim sampel swab. Akibatnya apa? Tidak diketahui mana masyarakat yang positif, mana yang tidak. Akhirnya yang positif itu kemana-mana dan dia menjangkiti masyarakat lain. Hari ini klaster-klaster keramaian, ya, seperti misalnya di Sekadau itu ada klaster perkawinan di base camp sawit. Nah ini menjadi penyebar dari kasus yang sangat besar di Sekadau. Ada 4-5 yang sudah meninggal. Sintang, saya sudah ingatkan dari lama, ya, saya sudah ingatkan, mungkin 3 bulan yang lalu sudah saya ingatkan. Akhirnya ya kejadian ya, satu hari itu pernah 1 hari 6 yang meninggal. Ya. Nah ini angka yang meninggal awalnya kita yang paling rendah ya. Kalau mencegah keterjangkitan ya kita hanya bisa untuk mengurangi ya. Tapi kalau tidak sama sekali juga sulit. Tapi mencegah jangan sampai ada fatality rate-nya supaya tetap terjaga. Artinya orang yang kena COVID itu harus sembuh dan bisa sembuh ya, itu yang harus kita jaga. Tapi sekarang angka kematian melonjak 2 kali lipat dibanding bulan lalu ya. Nah itulah yang menyebabkan kita harus bisa hati-hati. Kemudian ada lagi klaster Poltekkes. Itu saya nggak tahu ini Poltekkes ini viralot itu artinya kandungan virus dalam tubuh dia itu rata-rata miliaran ya. Jadi miliaran karena virus ini lebih kecil daripada debu yang bisa kita rasa ya. Pasti mungkin 1 titik debu seperti 1 titik debu itu udah ratusan ribu kopis virus ya. Nah itu yang harus dipahami oleh masyarakat.
Ya. Nah, kenapa di masjid harus pakai masker? Kenapa harus jaga jarak? Kalau orang yang di sebelah kita itu positif, karena kita nggak tahu ya orang yang positif atau negatif selain dengan PCR positif, maka kalau sampai pakai masker dan jaga jarak, peluang untuk terjangkit masih ada, tapi cuma 2%. Itu menurut pakar. Ya. Tapi kalau tidak pakai masker sama sekali, nah masjid juga setelah ibadah, habis ibadah, sejadah harus dibikin. Tapi lebih bagus tidak menggunakan sejadah. Sejadah itu bawa sendiri dari rumah. Ya. Nah supaya tidak terjadi pergantian tempat sholat. Ya. Nah harusnya juga dipahamkan kepada imam juga harus memahamkan bahwa rapat dan lurusnya saf itu bukan syarat sahnya sholat. Rapat dan lurusnya saf itu adalah untuk kesempurnaan sholat. Nah sekarang apa hukumnya di kondisi darurat? Ya, kalau kita melakukan sholatnya rapat akan dapat mudarat, ya, maka jatuh jarak ini. Jadi cukup lurus dan berjarak. Oh itu kan kita harusnya kaki aja dibuka lewat sebesar yang bisa dilewati anak kambing dan sebagainya. Tapi kan ini ada juga hadis-hadis lain yang perintah Rasulullah bahwa kalau kita berada di satu lockdown itu zaman Rasulullah sudah ada. Ya, sudah ada. Isolasi, karantina sudah ada. Tapi kalau seperti misalnya kalau kita berada di dalam satu wilayah misalnya terjangkit wabah, ya kita jangan keluar. Nah kalau ada misalnya itu kita jangan ke situ dan sebagainya. Kan sudah ada panduan-panduan itu sudah ada di dalam Islam. Nah ini tolong ya membalik para khatib dan jelaskan kepada masyarakat supaya mereka paham. Karena selama ini memahami rapatnya saf itu syarat kayak sahnya sholat. Padahal itu kesempurnaan sholat. Ya. Nah sekarang dalam kondisi darurat tak ada yang bisa sempurna. Nah pemahaman ini yang perlu. Nah COVID ini Bapak Ibu ya. Kalau yang pasti itu ya, pasti seseorang itu positif atau tidak hanya bisa dengan PCR. Antigen tidak bisa. Saya kemarin yang ribut itu ya santri dia banyak minta pulang ke Pontianak. Karena PCR mahal minta pakai antigen. Oke, saya bilang untuk naik pesawat boleh, tapi sampai di bandara tetap kita swab kembali untuk yang PCR. Nah, kita temukan hampir 100 santri yang positif. Sebelum labnya keluar, saya bilang sama Pak Kadis Kesehatan, kalau menurut saya, ya saya bilang, cycle threshold-nya, CT-nya, karena menggunakan antigen, kalau ada yang positif, angkanya pasti 30-38. Nah, benar. Semuanya antara 30-38, hanya ada satu yang 22. Saya pastikan yang ini palsu. Ya. Antigennya palsu. Karena kalau 22 antigen bisa baca. Kalau 30 nggak bisa. Antigen tetap menganggap itu negatif, non-reaktif. Nah inilah menyebabkan saya mintanya PCR semua. Nah TKI yang kembali semuanya dengan PCR. Isolasi karantina 5 hari bagi yang negatif, kemudian PCR kembali baru pulang. Nah itu menyebabkan pemerintah melakukan ya pelarangan. Kenapa mudik dilarang misalnya? Mudik dilarang itu supaya begini. Kalau misalnya ada anaknya terjangkit, kan nggak tahu tuh. Kalau anaknya mungkin nggak ada penyakit bawaan, nah orang tua itu punya penyakit bawaan itu yang bahaya. Itu yang bahaya yang menyebabkan nanti ya keterjangkitan banyak. Ya. Nah, COVID ini semakin banyak terjangkit, kemudian tidak adanya tracing atau testing, maka semakin dia menyebar.
Nah, kalau sudah banyak, seperti Istiana, jauhkan bala, kata orang Kalbar ya, orang Pontianak, itu sudah sulit kita menanganinya. Nah, tidak bisa kita hanya tawakal aja kepada Allah. Saya banyak dimarah tuh orang SMS ya, kita begini begitu ya, saya bilang ini kita harus sungkan kepada orang tua ya, begini begitu ya. Kita mau bilang apa? Marah-marah. Saya bilang justru kita untuk melindungi orang tua kita ya. Ya, bahasanya bukan melarang memberi kesempatan pada orang untuk bermaaf-maafan sama orang tuanya, ya. Tapi untuk mencegah jangan sampai orang tuanya justru nanti terjangkit, ya. Nah, yang sekarang ini tidak ada satu kabupaten pun, ya, yang penyebaran COVID-nya tidak meningkat. Sekarang Malaysia meningkat, Kalimantan yang lain juga meningkat, Kalbar juga meningkat, dan drastis peningkatannya 2 kali lipat lebih dibandingkan sebulan lalu. Nah, saya berharap masjid ya jangan sampailah seperti yang di berita-berita itu ya, orang marah-marah kalau orang menggunakan masker di dalam masjid, tapi akhirnya minta maaf juga dan jadi duta masker dan sebagainya. Artinya apa? Setelah diberi pemahaman, pengurus masjid aja baru nyadari. Dia baru nyadari itu salah, melarang orang tak memakai masker di masjid. Ya. Nah, mujahidin juga sudah saya tegur. Kalau misalnya mujahidin tidak bisa ini, saya bilang ya udah. Ya, kalau pengurusnya tidak mampu untuk menertibkan itu, nah mujahidin itu kan luas. Ya. Luas dan masih memungkinkan orang sholat di bawah ya, kemudian di plaza, kan itu. Jadi masih memungkinkan. Nah, nanti sholat Id juga ya, kalau dapat terpecah lah, jangan sampai terpusat ya sehingga ramai. Kalbar ini ada 5 daerah yang oranye. Ya, ada 5, Pontianak, kemudian Skadau, Sintang, Sanggau, Landak, itu oranye ya. Dan bahkan beberapa kalau tidak direm ya, dan kalau mereka rajin ngirim suap, maka saya yakin itu ada yang merah tuh ya. Karena saya ngomong pasti ada data. Saya itu setiap pagi ya dapat laporan yang harus dilaporkan, setiap malam dapat hasil lab. Setiap hari, kecuali minggu. Ya. Saya setiap hari mendapat data itu, jadi saya tahu persis. Ya. Kita sedang teliti ya. Kita membantu daerah-daerah dengan rapid antigen gratis. Harusnya ini untuk men-testing atau men-testing masyarakat gratis. Tapi ada yang oknum mungkin menggunakannya dengan komersil. Nah, kita sedang dalami. Nah, saya suruh Pak Horizon hari ini konsultasi dengan Krimsus Polda, ya, supaya ini kalau perlu dibongkar. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan. Ya. Saya tetap akan tegas dalam hal ini, terserah orang mau bilang kalimatnya, kebahasanya, ya terserah aja. Ya. Ini sudah sudah darurat sebetulnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu. Melawi harus hati-hati. Saya ingatkan Melawi harus hati-hati karena Melawi itu berada di daerah yang berbatasan dengan 2 daerah yang sangat tinggi angka keterjangkitannya. Skadau itu pernah 48 sampel yang dikirim, 48-nya semuanya positif. Nah, Sambas kemarin kirim 50-an, 44 yang positif. Dengan CT-nya, cycle threshold dan viral load-nya yang tinggi. Kalau dia 35 sampai 38, kita beri obat, kemudian kita pantau tidak bergejala, insya Allah 10 sampai 14 hari sembuh. Yang khawatir kita adalah yang 22,
22, 21, 20. Nah ini semakin rendah CT-nya, angka CT-nya, viral load-nya semakin tinggi. Viral load itu kandungan virus, itu semakin tinggi. Nah itu yang harus kita jaga. Dan penularan COVID ini ya, kenapa harus masker? Karena memang ya dari napas mulut kita, kalau orang yang positif itu pasti penularan dari situ. Ya, dari situ. Kenapa cuci tangan? Cuci tangan itu karena kita bekas pegang apa, pegang hidung, pegang apa, kemudian kita kadang megang hidung, mengusap mata dan sebagainya, itu yang membuat kita bisa terjangkit. Jadi saya harap imam masjid, pengurus masjid ya memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat. Insya Allah ya kita disuruh berusaha ya. Nah jangan sampai dianggap bahwa usaha kita untuk menghindari wabah itu dianggap satu hal yang salah. Nah ini kan ada sebagian pemahaman begitu ya. Udahlah kita serahkan aja, ya tawakal aja, nggak bisa gitu. Ya tawakal itu harus diiringi dengan usaha. Kalau itu membahayakan kita, harus diusahakan pencegahan. Kan itu. Kalau mau tawakal, ya udah malam-malam pintu rumah tak usah dikunci, buka aja. Maling masuk ya tawakal ya. Kan itu. Nah kita melakukan hal-hal yang sepele. Ya, rumah kita kunci, buat pagar, kan itu. Nah, tapi yang lainnya kita anggap ya kita tawakal aja. Nah, gimana bisa seperti itu? Artinya ya yang kita lakukan itu ya kadang berbeda dengan yang artinya kalau untuk harta kita ya untuk harta kita jaga betul. Padahal jaga nyawa itu lebih ini daripada harta. Bapak Ibu belum tahu bagaimana orang yang kena COVID yang sudah menggunakan ya, oksigen, bantuan oksigen, apalagi dengan ventilator. Nah kemarin kasus ada yang sampai mungkin ya, beban psikologis dia, akhirnya sampai mau lari, nah nabrak pintu kaca, akhirnya ya kita turut prihatin. Beliau meninggal. Nah, beban psikologisnya berat seseorang yang kena COVID itu. Ya. Nah, beberapa ya ada anggota DPR RI, ada wakil bupati, ada wakil gubernur, semuanya itu kena karena itu. Beban psikologisnya berat. Nah, saya berharap intinya kita harus hindari kerumunan. Nah, sholat id nanti betul-betul diatur. Kalbar ini awalnya tidak kena pembatasan itu. PPKM itu tidak kena Kalbar. Tapi karena kasus meningkat, akhirnya Kalbar ditetapkan ditambah 5 daerah termasuklah Kalbar. Itu. Kalau enggak kita aman-aman aja. Ya. Kita aman-aman aja, tidak kena PPKM, tapi sekarang kena. Jadi harus kita jalankan pengetatan itu. Dan Satgas harus sampai di RT RW. Nah masjid, rumah ibadah, bagian dari tempat orang berkumpul untuk beribadah, itu juga harus betul-betul diatur. Tolong siapkan Idul Fitri ini pengurus masjid yang menggunakan masjid tempat untuk sholat id, hendaknya gitu. Kemudian masjid juga itu jadi masalah. Saya lihat saya sholat waktu itu di Al-Mutadi, Duntan. Masjid itu masih jalan, pakai jalan. Nah satu pegang itu kan membahayakan. Jadi harusnya tak boleh di kotak masjid itu nggak boleh dijalankan. Cuma satu orang datang gitu. Ya. Nah itu juga hal yang sederhana tapi bisa fatal. Karena kalau salah satunya terjangkit di situ dia pegang, kemudian yang lain megang, kemudian nanti dia pegang hidung, pegang apa badannya atau pakaiannya. Nah itu yang bahaya. Ya.
Jadi saya harap pahami betul tentang COVID ini. Kalau seseorang memahami betul tentang COVID, maka dia pasti akan hati-hati. Ya. Nah, Pak Kakanwil kan pernah kena juga, gimana gitu beban psikologisnya itu lebih berat. Ya. Nah, jadi oke lah, kita sekarang ini bagaimana Dewan Masjid, saya minta juga melakukan itu ya sejalanlah dengan pemerintah dari pusat sampai ke daerah sampai ke RT itu satu suara kalau kita mau negara kita ini cepat bisa mengendalikan COVID ya. Jangan nanti ada yang begini, ada yang begitu. Enggak oposisi, enggak suka sama ya pemimpin tak apa-apa. Ya silakan, itu hak seseorang. Tapi mengajak orang untuk mencelakai dirinya juga tak boleh. Ya, misalnya nih tak suka sama saya, lalu kita membuat satu program untuk mencegah COVID yang bahaya, wah jangan tidak ikut. Lalu tidak ikut. Karena begini begitu, itu kan membahayakan masyarakat, ya, membahayakan. Ya. Saya pasti akan tegur siapapun yang tidak mematuhi ketentuan yang sudah dibuat. Ya. Oh bilang ada provinsi itu satgasnya tak jelas apa yang dilakukan, apa yang tak jelas. Saya sampai Pak Pangdam, Pak Kapolda itu nangani yang di perbatasan. Sampai hari ini ada 12.000 PMI yang pulang. Bayangkan dalam waktu 1 bulan itu, belum sampai 1 bulan sudah 12.000 yang pulang. Dan itu harus ditangani. Nah dijaga lagi, jangan sampai mereka pulang dipakai ya jalan-jalan tikus yang tidak terpantau. Sedangkan Malaysia tingkat keterjangkitan semakin tinggi. Nah hari kemarin-kemarin PMI itu hampir tidak ada yang positif. Nah hari ini ya cukup banyak yang positif. Ya kita nggak tahu ke depannya. Ya. Nah untuk mereka yang baru pulang dari Malaysia itu di karantina lagi 5 hari dan itu perlu tempat. Ya. Nah kita serius dengan ya Pak Kapolda serius dengan ya Pak Pangdam Ketua Satgas Khusus Perbatasan ya. Saya mengkoordinir ya ini memantau daerah ya bagaimana penanganannya. Nah tapi ada daerah yang kalau sudah saya sampaikan ke media ini saya sudah melakukan masukan terlebih dahulu. Tapi kalau masih juga tak digubris itu, nah nanti akan ada heboh lagi, ada hal yang mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau ini terjadi, maka jadi masalah besar juga. Kemudian dari sisi alat pengetes, sudahlah kita Bapak Ibu, saya bilang kepala daerah itu lakukan aja swab kita yang memeriksanya di lab kita, ya kan nggak susah, tinggal perintah Kepala Dinas Kesehatan lakukan swab gitu. Nah, kita juga sudah memfasilitasi untuk memprioritaskan lansia itu untuk divaksin. Vaksinnya sudah disiapkan, tapi tak dilakukan. Kan itu juga salah. Kenapa lansia? Ya. Karena angka kematian COVID itu yang paling banyak usia lansia. Nah itu yang menyebabkan kita ini. Artinya apa? Lansia itu dia sudah mungkin ada penyakit bawaan. Bapak Ibu, tagihan saya kasih tahu nih, bagaimana ini sekarang ini COVID semua yang masuk rumah sakit ditanggung pemerintah. Nah, bagaimana ke depan kalau tidak? Ya. Ada 1 orang, 2 orang dirawat kurang lebih 53 hari di Rumah Sakit Sudarso. Tagihan dari Sudarso dan sudah diverifikasi oleh BPKP itu 478 juta 1 orang. Karena obat-obatnya mahal. Seperti misalnya dia menggunakan remdesivir, itu harus disuntikan di infus
Satu pialnya 1,6 juta, minimal harus 11 pial. Belum lagi kalau pakai oksigen, oksigennya per jam itu berapa kilo dan sebagainya, semua mahal. Ya. Belum lagi APD yang digunakan oleh perawat, dokter, dan itu hanya bisa pakai 6 jam. Setelah itu 6 jam ganti, artinya 24 jam itu 4 kali ganti. Ya. Harganya 100.000 lebih satu. Nah kalau di situ petugasnya ada 8, hitung aja. Ya. Jadi biaya mahal, lebih bagus kita mencegah. Ya. Nah, saya minta ya seriuslah kita selamatkan masyarakat kita yang tidak paham dengan tetap memakai masker di tempat ibadah, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Ya. Pahamkan kepada yang di masjid bahwa rapatnya dan lurusnya saf itu kesempurnaan sholat, bukan sah untuk sahnya sholat, ya kan itu. Nah, ini harus dipahami betul, ya. Karena sebagian orang beranggapan kalau sholatnya tidak rapat safnya, ya itu tidak sah. Nah ini kan lucu tuh, nggak seperti itu. Ya, pemahamannya tidak seperti itu. Nah inilah yang harus Bapak Ibu ya lakukan. Saya yakin ini bisa. Dan mudah-mudahan masjid mampu untuk menyiapkan masker. Masker apa aja? Ya, ada yang bilang masker scuba tak boleh. Nah kalau orang tua karena penapasannya mungkin saturasinya sudah di bawah di antara 93 sampai 93, ya itu penapas kan sudah berat. Kalau menggunakan masker dengan 2-3 lapis itu sulit untuk mereka bernapas. Tapi masker scuba saya rasa tidak ada masalah. Diberi aja minyak cap kapak ke depan hidungnya itu atau apa kan, itu lebih untuk memproteksi aja. Ya. Jadi masker apa aja dipakai, ya asal bisa untuk masker ini kan untuk mengurangi peluang keterjangkitan dan mengurangi peluang jangkiti. Nah itu, kalau dia positif, maka dia tidak menjangkitkan ke orang lain. Nah kalau dia negatif, orang lain tidak mudah untuk menjangkiti dia. Jadi saya berharap Pak Kemenak ya, beserta jajaran dan Pak Kakanwil supaya betul-betul diperhatikan di tempat ibadah itu dimanapun. Ya, supaya betul-betul dijaga dan mudah-mudahan setelah Idul Adha ya kita evaluasi. Nah, mudah-mudahan COVID di Kalbar ini semakin menurun kembali kepada jalur yang kira-kira kalau kita swab sekitar 7-800 itu yang positif di bawah 50. Nah sekarang kalau 7-800 kita swab yang positif di atas 100. Nah ini yang saya minta kita waspadai. Nggak apa-apa orang kita memberikan hal yang benar, orang marah nggak apa-apa karena dia kan belum paham, belum tahu ya. Nah kalau dia sudah tahu ya, apalagi udah kena, nah, itu dikelabakan. Ya. Kemudian saya juga tidak merekomendasikan untuk genus. Ya. Yang ada itu PCR. Jadi PCR itu yang satu-satunya alat yang paling efektif untuk mendeteksi adanya virus atau tidak di dalam diri seseorang. Ya, supaya betul-betul aman. Ya. Mahal, tapi aman. Nah, kalau di Surabaya, itu rumah sakit menurut kawan-kawan yang di Klatpim di sana, itu hanya 200-an aja swab PCR-nya. Ya, kenapa tempat lain mahal-mahal? Ya. Dan alhamdulillah juga daerah yang berbatasan dengan kita, Kalteng sudah menerapkan swab PCR juga. Nah, sebagian besar itu banyak yang Ketapang itu kan dengan Kalteng dekat. Jadi interaksi masyarakatnya juga intens. Sehingga banyak juga yang keluar masuk dari sana. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu dan mohon maaf mungkin nanti ya di tengah perjalanan webinar yang belum selesai ini saya meninggalkan tempat karena
ada hal-hal yang harus saya tangani gitu, tidak bisa didelegasikan ke yang lain. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang telah menyampaikan keynote speaker pada webinar Gerakan Bersama dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah. Sekali lagi terima kasih Bapak Gubernur, semoga sehat selalu. Amin, amin ya Allah.